Tepuk tangan di atas kepalamu bagi Raja di atas segala raja. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami diberkati oleh pujian penyembahan. Kami diberkati oleh firman yang disampaikan oleh gembala sidang di tempat ini. Kami bangga punya Allah yang menguduskan. Kami bangga punya Allah yang memampukan kami hidup dalam kekudusan. Kami percaya kekudusan adalah anugerah. Kami percaya kekudusan juga adalah kemampuan dari Allah untuk kami hidup dalam kekudusan. Kami sadar hidup kami ada untuk jadi berkat. Hidup kami ada untuk boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu ada atas gereja ini. Kami menopang doa gembala sidang Glow. Kami berdoa hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Gilbert Lumendong, dalam anugerah pemeliharaan Allah. Kami percaya Tuhan, beliau banyak menyentuh banyak orang. Beliau banyak mengajar banyak hamba Tuhan. Hal yang baik, yang manis, yang indah ada dalam kehidupan beliau. Panjang umur, sehat sempurna. Melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Hamba bersyukur bisa menyampaikan firman pada sore malam hari ini. Urapi hamba-Mu dapat menyampaikan firman, memperlengkapi kebenaran di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Engkau dinanti-nantikan. Bergeraklah di tengah-tengah kami, berbicaralah melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Glow Tamin Residen yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan dengan keras, dengan lantang. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada malam hari ini. Sebuah kehormatan bagi saya bisa melayani saudara, dan sebuah kebanggaan dan kehormatan bisa disebut sebagai teman, sahabat, adik oleh gembala sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Gilbert Lumendong. Izinkan saya kembali mengingatkan bahwa saudara digembalakan oleh orang yang luar biasa. Bahwa saudara dipimpin oleh orang yang luar biasa. Saudara ada di gereja yang luar biasa. Bilang kiri kanan saudara, katakan kita ada di gereja yang luar biasa. Amin saudara. Senang saya bisa melayani saudara, sebuah kehormatan. Saya bisa disebut sebagai adik, sebagai sahabat, sebagai teman. Bahkan bisa berbagi mimbar bagi saya seorang anak kecil yang waktu kecil suka menonton beliau di RCTI. Dan beranjak besar melayani bersama dengan beliau. Saya sebagai choir, beliau sebagai hamba Tuhan. Saya sebagai pemimpin pujian, beliau sebagai pembicaranya. Dan sekarang kami bisa sama-sama menyebut diri saya sebagai hamba Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Tadi beliau mengajar tentang kekudusan adalah anugerah, dan kekudusan juga adalah kekuatan dari Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Kita tidak usah mempeributkan apakah itu anugerah, apakah itu usaha. Saya suka sekali kalau saya bisa ngomong satu hal, dijauhkan Tuhan mencuri kemuliaannya. Beliau adalah orang yang ingin mencari damai, bukan ribut. Betul saudara? Beliau gak pernah pengen mengkoreksi orang. Beliau tidak pernah menyerang orang. Beliau selalu ingin lihat orang maju. Kalau saya ketemu sama beliau berapa hari yang lalu, dia WA saya, dia voice note saya, dia bilang sama saya, Gideon maju terus, jangan takut, ada Tuhan beserta kita. Haleluya, katanya gitu saudara ya. Kalau beliau voice note, saya gak berani balas voice note saudara ya. Karena beda kelas saudara ya. Kalau lihat beliau satu hari beliau ngajak saya olahraga. Gideon kita olahraga ya di TB Simatupang. Saya bilang siap om. Tapi jam 7 pagi edan saya bilang saudara. Karena hari Senin saudara. Beliau jam 7 pagi udah pedal. Saya jam 7 pagi pedal tapi dalam mimpi saudara ya. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya mengambil dari perspektif yang sedikit berbeda. Tapi saya percaya akan memperlengkapi saudara. Imamat 21 ayatnya yang ke-8. Kitab Imamat ditulis oleh orang Betawi namanya Mamat. Bercanda, jangan dipotong dan jangan masukin ke sosial media. Nanti dibilang saya menghina Alkitab. Imamat 21 ayatnya yang ke-8 kita baca sama-sama. 3, 2, 1 iya. Dan menganggap dia kudus karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus, sebab aku Tuhan yang apa? Sekali lagi, sebab aku Tuhan yang apa? Menguduskan kamu adalah kudus. Saya sedang berada dalam musim kembali membaca ulang Alkitab.
Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang ada sedikit kesombongan menggoda untuk tidak lagi membaca Alkitab. Untuk menggoda, untuk menghilangkan kebosanan atau kesombongan, saya kembali mengulang baca Alkitab. Walaupun saya sudah tahu isinya. Dan kitab yang paling sulit, saya kalau boleh jujur sama saudara, kita baca kitab Imamat. Karena terlalu banyak hal di sana, membangun kemah, 5 hasta sejengkal, 7 hasta sejengkal, harus begini, harus begini, harus begini. Sampai saya bingung, ada jemaat yang WA saya, Pak Pendeta, kitab Imamat saya nggak ngerti. Saya bilang baca aja. Ngerti nggak ngerti, baca aja. Orang udah baca aja nggak ngerti, apalagi nggak baca. Ya kan saudara, kitab yang baru saudara baca, backgroundnya adalah Tuhan menyuruh kepada para hamba, para imam, yaitu keturunan dari Harun, untuk mempersembahkan. Dan ditutup dengan sebuah kalimat, kamu harus kudus sebab dia Allah yang menguduskan kamu. Nah hari ini saya akan membawa dari different perspektif untuk mengajar saudara bagaimana kita bisa menjaga apa yang menjadi anugerah. Anugerah itu perlu dijaga, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Anugerah itu perlu dihargai, barang mahal itu perlu dijaga, barang berharga itu perlu diusahakan, dijaga. Jangan karena ini gratis. Jangan karena ini dikatakan saudara anugerah, kita jadi murahan. Jangan jadi Kristen yang menggampangkan anugerah. Jangan jadi Kristen memang pada dasarnya manusia, karena kalau tidak berusaha, semua sudah dilakukan oleh Tuhan di kayu salib, kita berpikir anugerah menjadi sembarangan. Makanya muncullah kekristenan yang mohon maaf hanya mengandalkan anugerah, tidak lagi mengandalkan yang namanya kekudusan. Don't get me wrong, anugerah adalah semua hidup kita. Tapi saya pendeta yang percaya anugerah adalah gas, kekudusan adalah rem. Kalau cuman gas terus, nabrak. Tapi kalau cuman rem terus, tidak kemana-mana. Makanya anugerah, kebenaran, dan kekudusan adalah satu mata koin, tidak dapat dipisahkan. Kamu gak boleh hanya mengejar kebenaran tanpa anugerah, kamu jadi Farisi. Kamu gak boleh mengejar anugerah tanpa kebenaran. Kamu jadi orang yang menyia-nyiakan yang namanya kekudusan. Kita gak boleh terlalu condong ke kiri. Yang apa-apa udah. Yang apa-apa ke kanan. Kita harus sesuai dengan apa yang kebenaran firman Allah katakan. Saya pendeta yang percaya kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa keselamatan bukan hasil usaha kita, tapi karena darah Kristus. Tetapi setelah kita diselamatkan, apa berikutnya? Kan itu pertanyaannya. Mari kita akan belajar. Bapak Ibu sudah izin sama gembala sidang, kita akan selesai jam 3 subuh. Karena ini ibadah Bapak Ibu, ibadah doa semalaman. Ngomong-ngomong udah 100 hari menjelang Natal loh. Gila saudara ya. Orang Manado udah pasang pohon Natal itu semua saudara. Pokoknya kalau udah berber di Manado, babi operasi plastik. Karena babi gak mau diganggu. Berber saudara, ada orang pasang pohon Natal September, dicopotnya September tahun depan. Sudah pasang pohon Natal? Sudah? Kalau sudah saudara memang mantap sekali saudara. Kejadian 2 ayatnya yang ke-7, kita akan cepat saja. Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Stop sampai di situ. Bilang kiri kanan saudara, napas Tuhan yang bikin kamu hidup. Bilang sama yang baru ngomong, hai debu tanah. Manusia kalau udah sombong, Bapak Ibu, berarti dia lupa. Dia jadi manusia karena Allah kasih nafas. Kita tuh debu tanah. Kalau ada orang yang sombong, saya pastikan dia tanahnya tanah sengketa. Pasti tanahnya tanah kacau-kacau itu orang. Alkitab bilang mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu apa? Menjadi makhluk yang hidup. Bilang kiri kanan saudara, orang sombong musuhnya Tuhan. Jangan lihat saya ngomong woi. Orang sombong musuhnya Tuhan. Ada orang Batak saudara, waduh dia tangannya emas, seluruhnya cincin penuh emas. Dia belanja di pasar, saking sombongnya dia gini, berapa itu? Berapa itu? Yang jualan orang Batak juga, nggak mau kalah sombong, giginya gigi emas. Dia jawab saudara, orang kalau sombong nggak ada habisnya Bapak Ibu. Nah kita akan belajar dalam hidup ini manusia tubuh terdiri dari 3 aspek. Kalau Katolik percaya 2 aspek, dikotomi. Beberapa bapak gereja percaya 2 aspek. Tapi saya pendeta yang percaya manusia terdiri dari 3 aspek. Roh, jiwa, tubuh.
Sama-sama bilang sama saya, roh, jiwa, tubuh. Tubuh adalah Bapak Ibu yang mengatur hubungan kita berhubungan dengan sesama. Unsur manusia, lahiriah. Unsur daging dapat dilihat, dapat didengar, dapat disentuh. Jiwa adalah agar kita dapat berkomunikasi. Di jiwa inilah Bapak Ibu terletak yang namanya pikiran, emosi, perasaan, kehendak. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu adalah roh yang membuat kita berhubungan dengan Allah. Dengar baik perkataan saya. Iblis tidak tertarik dengan tubuhmu. Karena tubuhmu akan kembali ke debu tanah. Iblis nggak tertarik sama rohmu. Karena rohmu belong to God. Iblis nggak bisa otak-atik rohmu. Yang menjadi battlefield, yang menjadi pertarungan orang Kristen, orang percaya adalah bukan di tubuh, adalah bukan di roh. Karena roh milik Tuhan, tubuh kembali ke debu tanah. Yang menjadi our battlefield adalah jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak. Itu yang menjadi pemikiran kita. Dan iblis main di sini, Bapak Ibu. Iblis ini saya nggak marah-marah, saya soft spoken. Saya ngomong dengan nada lembut. Mari kita buka dasar ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. And by the way, mungkin ini akan sedikit malam saudara, karena bahannya cukup banyak. It's okay? It's okay, ada yang mulai tiba-tiba angkat tas dia. It's okay. Ya pergi saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara apa? Dengan taat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup, kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan apa? Jiwa dan roh dan apa? Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup apa Bapak Ibu? Membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Makanya Allah kita disebut Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Makanya waktu disebut menjadi 3. Waktu masa lalu, masa sekarang, dan akan. Maka ruangan ada 3, tinggi, panjang, lebar. Tubuh saya pendeta yang percaya ada orang yang menyatukan antara yang namanya roh dengan jiwa jadi satu, atau tubuh dengan jiwa jadi satu. Tapi saya percaya dari penjelasan ayat yang baru kita baca, bahwa kita mengklarifikasikan atau mengkelompokkan tubuh kita menjadi 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Mari kita lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, atau sebelum Kejadian 2 ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi janganlah apa? Sebab pada hari engkau memakannya. Saya mau tanya, Adam sudah makan apa belum? Sudah dimakan. Betul, setelah ayat ini dia makan. Saya mau tanya sama yang Adam mati enggak? Enggak. Tapi Alkitab bilang pastilah engkau. Lalu pertanyaannya, apakah Alkitab berbohong? Tidak. Lalu di sini saya mau tanya sama jemaat dulu pada malam hari ini, yang mati apanya? Yang mati apa? Rohnya. Karena dia memberontak terhadap Allah. Tubuhnya nggak mati, jiwanya nggak mati, tapi rohnya yang mati. Hari-hari ada banyak orang Kristen zombie, yang tubuhnya hidup, jiwanya hidup, tapi mohon maaf, rohnya sekarat. Alias apa? Mati. Makanya nggak heran lihat istri orang digodain, karena rohnya mati. Karenanya nggak heran lihat uang negara dikorupsi, karena rohnya mati. Makanya nggak heran pendeta udah khotbah semangat, dia cuma diem doang, karena dia bukan rohnya mati, kuping yang rada-rada. Alkitab bilang demikian, Bapak Ibu, Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan apa? Apa yang dimaksud oleh Paulus? Yang dimaksud oleh Paulus, Bapak Ibu, bukan mati tubuhnya, bukan mati jiwanya. Yang dimaksud oleh Paulus, sebelum kamu mengenal Kristus, kamu mati rohmu. Kamu gak bisa membedakan mana yang benar, mana yang jahat.
Kamu tidak bisa membedakan karunia Allah. Makanya kita nggak bisa ngomongin orang kalau belum dikaruniakan Roh Kudus sama orang itu. Kita mau ngomongin sampai berbusa juga. Kita bilang lu gereja lu. Yang ada kita dibilang apa lu. Lu kayak pendeta lu. Lu kayak Pak Gilbert lu. Dan seterusnya. Oleh karena itu tampilkan gambarnya. Bisa lihat ini 3 gambar. Bapak Ibu contohnya. Ini bukan badan saya. Kalau saudara melihat ini, tubuh, jiwa, roh. Di jiwa inilah pikiran, kehendak, perasaan, dan keinginan. Semua di sini. Bapak Ibu, seperti saya bilang di awal khotbah saya, iblis nggak tertarik sama badanmu. Karena kembali ke debu tanah. Iblis nggak peduli sama rohmu. Karena itu milik Tuhan. Tetapi iblis ingin bermain di jiwamu. Makanya iblis setiap hari menarasikan kabar buruk, menarasikan seks, kuasa, uang, dan seterusnya. Kenapa? Agar jiwamu percaya. Saya mau tanya, kalau saya cubit badannya, rohnya sakit, jiwanya sakit nggak? Ada orang pada malam hari ini? Kalau saya cubit badannya, sakit nggak jiwanya? Saudara tolong jawab, benar salah tidak mempengaruhi keselamatan. Kalau saya cubit badannya, jemaat Gelo, Tamrin Residen yang baik tidak sombong. Kalau saya cubit nih pemirsa, badannya, yang sakit apanya? Badannya. Jiwanya sakit nggak? Bagaimana cara menyakiti jiwanya? Saya ledekin dia. Gendut loh. Jomblo lo. Mohon maaf, miskin lo. Mohon maaf. Dasar lo, jelek lo. Yang sakit jiwanya. Banyak orang sumber penyakitnya bukan di tubuh. Dia ke dokter, dokter bilang jantungnya bagus kok Pak. Dokter bilang ginjalnya sehat kok. Dokter bilang seluruh hasil ceknya bagus. Tapi kok badan saya sakit sih Pak Pendeta? Karena yang sakit bukan di badan. Tapi yang sakit di jiwa. Makanya dokter bilang sakit jiwa. Ini saudara ketawa kenapa? Sakit jiwamu. Makanya disebut mental health problem. Goal dari khotbah saya adalah mengajar saudara bagaimana saudara bisa mengerti, bagaimana kita bisa mengerti apa trik iblis, dan bagaimana saudara sama-sama bilang sama saya, di atas kayu salib, kurang semangat, di atas kayu salib semua sudah selesai. Itu titik loh, bukan koma. Titik. It is done, finish, selesai. Dalam kekekalan selesai. Iblis tahu. Dia akan bilang gini, yakin lo diselamatin. Buktinya mana? Masih miskin lo. Yakin lo diselamatin. Lagi Gideon mah cuma ngomong doang. Gideon mah enak pendeta ngomong doang. Bambang banyak ngomong lo. Mari kita akan belajar pada malam hari ini. Yuk biar rame gereja ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Makanya Bapak Ibu jangan pernah ambil keputusan. Jangan pernah ambil keputusan berdasarkan perasaan. Berdasarkan apa yang kamu rasa. Berdasarkan apa yang kamu pikir. Berdasarkan apa yang kamu ingin. Pasti salah. Tapi ambillah keputusan berdasarkan apa yang Tuhan bilang. Kalau ikut perasaan, gila apa tidak kita? Betul tidak? Siapa yang di sini kalau ikut perasaan udah berhenti ngikutin Tuhan Yesus? Betul tidak? Saya kalau ikutin perasaan gak jadi pendeta saya. Betul. Tapi saya tahu. Makanya orang dunia bilang follow your heart. Ngaco itu kalimat. Yang benar follow your God. Amin. Your heart. Alkitab bilang busuk. Hatimu itu super egois. Saya buktikan kita manusia egois. Kalau kita hari ini foto bareng-bareng nih. Foto grup. Selfie. Cekret. Terus saya kasih foto sama saudara. Saya mau tanya. Muka siapa yang pertama kau lihat?
Muka siapa? Enggak mungkin muka saya. Pasti kau cari di mana mukamu. Kalau mukamu di situ bagus, yang lain lagi mangap kayak. Kau bilang bagus nih, upload, keren nih. Cuman kalau yang lain bagus, mukamu jelek, apa kau bilang? Gak bagus. Dari itu aja, udah nunjukin kita apa? Egois. Slide selanjutnya. Cara kerja iblis dari luar ke dalam. Iblis dari luar ke dalam. Dia bikin yang di luar melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, cita rasa, sentuhan. Membuat tubuh kita. Dari tubuh kita sebagai contoh, kita pegang benjolan nih. Langsung pikiran bilang, kanker. Kanker nih, kanker. Yakin gua kanker. Kita udah mulai mikir aneh-aneh. Atau contoh, kita lagi jalan tiba-tiba piring depan rumah kita pecah. Pikiran langsung bilang, ada apa ya? Kayaknya ada yang sial ya. Iblis main dari luar ke dalam. Tapi Tuhan, dia main dari dalam keluar. Rohmu dipulihkan ya. Maka dengan sendirinya jiwamu, tubuhmu. Makanya ke gereja never skip. Nah makanya jam doa never skip. Ada orang badannya sakit tapi rohnya kuat. Bahkan pada dokter bilang stadium 4, no hope. Tapi ketemu kita, dia kata-kata, hai apa kabar? Ya. Supaya kita bilang gila ya. Padahal mau mati dia. Tapi sukacita kenapa? Karena rohnya kuat. Tapi ada orang badannya sehat, rohnya rusak. Ketemu kita kayak ayam pelung. Ya. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Saya beri judul khotbah saya The Way of Victory. Jalan menuju kemenangan. Saudara siap diberkati? Kita berikan kemuliaan dulu, tepuk tangan bagi Tuhan kita. The way to victory. Yang pertama, makanya di tengah-tengahnya adalah salib. Tidak mungkin benar tanpa salib Kristus. Tidak mungkin mampu hidup dalam kekudusan tanpa karya Roh Kudus. Impossible. Impossible. Tidak mungkin. Yang pertama, untuk jalan menuju kepada kemenangan yang Tuhan siapkan. Dikit lagi Natal. Doa saya pendeta yang percaya Natal adalah momen banyak mukjizat. Saya percaya ada berkat Tuhan di Natal nanti. Saya percaya ada terobosan Tuhan. Saya percaya ada promosi dari Tuhan. Saya percaya ada berkat. Gak apa-apa, mungkin dari awal Januari, Februari banyak tantangan. Tapi Tuhan bisa tutup di bulan Desember nanti dengan berkat-berkat yang luar biasa. Satu hari hujan menghapus panas selama-lamanya. Saya berdoa nanti Natal saudara akan makasih Tuhan, makasih. Kenapa? Karena kakimu diinjak orang. Yang pertama, bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran, dalam kemenangan. Stop believing lies. Berhenti mempercayai kebohongan. Berhenti mempercayai kebohongan. Kebohongan yang berpikir, mari kita buka dulu kebenaran firman Allah. Biar kita bisa mengerti Filipi 4 ayat yang ke-8 dan ke-9. Filipi 4, 8 dan ke-9. Kita baca 3, 2, ya. Jadi saudara-saudara semua yang disebut, pikirkanlah apa? Ayat yang ke-9 lebih keras lagi. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Sama-sama bilang sama saya, pelajari, terima, dengar, lihat.
Dibuka dengan atas benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ada banyak orang berpikir bahwa suatu hari ada seorang jemaat Tuhan saya layani, seorang ibu-ibu maju ke depan altar call, nangis kejar-kejar. Nangis kejar. Dia bilang, Pak Pendeta, saya divonis dokter kanker stadium 3. Dokter bilang udah hampir gak ada harapan. Saya mau taruh tangan saya untuk doakan dia. Sebentar Pak Pendeta, sebelum doakan saya mau bilang, kanker ini hukuman dari Tuhan. Tuhan marah sama saya, maka saya dikasih kanker. Saya mau tanya sama saudara, adakah Tuhan kita sejahat itu? Adakah saudara yang punya anak-anak saudara suka masukin tangan ke kipas angin? Terus saudara bilang, nak jangan nanti tanganmu kenapa-napa. Kita pergi, dia masukin lagi. Kita lihat, nak jangan, kita pergi, dia masukin lagi. Karena saudara marah, saudara ambil tangannya, saudara pencet nomor 3 itu kipas angin, saudara masukin ke dalam. Papa lakukan ini supaya kamu bertobat. Pungutin jari-jari kamu. Ada orang tua yang kayak begitu? Kita aja yang berdosa gak sejahat itu. Kita aja yang manusia gak sejahat itu. Stop berpikir bahwa hal buruk terjadi karena Tuhan benci sama kamu. Banyak orang berpikir, Pak Pendeta, saya begini karena saya terlambat kasih perpuluhan. Memang sudah pikir Tuhan kayak ormas gitu, yang kalau kita terlambat kasih perpuluhan, dia gedor ruko kita, bilang, bayar lo. Enak aja lo gak bayar lo, gue hancurin. Ada banyak orang berpikir karena telat kasih perpuluhan. Don't get me wrong, perpuluhan itu harus. Saudara mau percaya gak percaya, saya pendeta yang percaya sampai hari ini saya bayar perpuluhan. Sampai hari ini. Tapi bukan itu goalnya. Maksud saya, don't get me wrong, jangan dipotong. Saya trauma nih. Saya pernah khotbah di Manado. Saya kalau di Manado saya pernah bilang gini, kitab Paulus. Pada buka. Saya bilang gak ada kitab Paulus. Dibikin narasi, Gideon menghina orang Manado. Bagaimana mungkin saya menghina Manado? Saya cinta Manado. Karena di Manado babi paling enak. Di Manado Bapak Ibu ada babi kecap, babi tore, bahkan jus babi pun ada di sana. Cuman di Manado kita lagi makan, mereka nyanyi lagu rohani. Ku telah mati. Kita pendeta, pengamen kasih lagu rohani, keluar gocap. Pas kasih gocap bilang, alhamdulillah lu. Kok jadi alhamdulillah ini? Ternyata ada orang bilang, Pak, banyak Pak orang bukan Kristen tapi nyalaga rohani. Karena itu orang Kristen baik-baik. Bapak Ibu bukan berarti perpuluhan gak harus. No. Saya gak bawa bahasin karena bukan itu goal saya. Tapi maksud saya, jangan berpikir karena kamu telah kasih perpuluhan, Tuhan hukum. Tuhan bukan ormas. Yang kalau kita telat, dia gedor, kita punya hukuman, bayar loh. Emang Tuhan kayak gitu? Soalnya jangan pernah berpikir karena sesuatu di mata Allah, di dalam pemandangan Allah, karena darah Kristus, kamu dikasihinya, kamu dicintainya. Makanya kan ada Alkitab yang mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya. Penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu, baik siapapun, pemerintah-pemerintah, kata Rasul Paulus, jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saya kalau ngomong ini orang pasti tepuk tangan, cuma di sini nggak tepuk tangan. Begini. Ya, stop believing lies. Adik-adik muda, ada perempuan pakai baju seksi, seksi. Baju cucunya dia pakai. Belakangnya nih sundel bolong, cuman bolong dikit. Dia bolong semua. Dia pakai baju seksi supaya apa? Dia pikir kalau gue pakai baju seksi, gue jalan ke mall, cowok patah lehernya. Dia pikir karena baju seksinya dia berharga. Ada orang berpikir mobil mewahnya yang bikin dia berharga. Mobilnya 2 pintu, bahkan saking canggihnya nggak punya pintu. Keluar dari bawah. Ini nih iPhone 17 baru keluar. Woi, banyak orang berpikir gue harus be number 1, punya iPhone 17. Pinjol deh, utang deh, kalau perlu ginjal jual deh, biar bisa punya iPhone 17. Karena dia pikir iPhone 17 akan menaikkan derajatnya. Dia pikir iPhone 17 akan membuat dia menjadi mirip siapa itu? Saya
bertahun-tahun saya WL. Beliau yang khotbah, saya bilang, wih. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi keselamatan di bawah kolong langit tidak ada kecuali nama Yesus. Ya, salam Om. Iya, saya mau bilang sama saudara, stop percaya kebohongan. Stop percaya kebohongan. Stop. Aduh Pak Pendeta, saya punya mata kedutan nih, kedutan. Aduh kayaknya ada hal buruk. Bukan itu bintitan. Aduh Pak Pendeta, ini saya punya sio nih Pak Pendeta nih, sio mama Iya, aduh Pak Pendeta, saya punya bintang nih Pak Pendeta nih, Sagittarius Pak Pendeta. Sakit karena tak diurus. Ada orang ketemu, lo siapa? Oh gue babi, lo apa? Anjing, kita panggang lah. Lu ketawa enggak? Oh ya anak Tuhan, nggak boleh lagi percaya ramalan. Anak Tuhan, jangan tanya lagi sama orang pintar. Anak Tuhan, nggak boleh lagi percaya hari-hari baik. Anak Tuhan, nggak boleh lagi pergi ke dukun-dukun. Dengar baik perkataan saya dari mimbar yang kudus ini. Kalau kamu udah ikut Tuhan, masih main dukun, kamu orang yang paling tidak tahu diri di muka bumi ini. Ya, tahu terima kasih itu penting, tahu diri lebih penting. Diem kan lu? Bodo amat. Ada anak Tuhan masih ikut-ikutan main tarot. Ada anak Tuhan masih ikut-ikutan ke dukun-dukun. Ada anak Tuhan masih tanya-tanya, masih mau nikah hari apa? Semua hari baik Tuhan yang ciptakan. Kecuali kamu nikah malam Jumat keliuan. Iya, saya ngomong ini beneran loh. Jangan nanti Tuhan tanya kenapa kamu masih melakukan dan kamu bilang gak ada yang ngingetin. No, Tuhan bilang saya udah suruh hambaku Gideon ngomong sama kamu. Iya, saya orang Batak Bapak Ibu. Walaupun muka saya kayak orang bule. Nah, apa sih bikin gue seneng dikit? Saya orang Batak, adat istiadat orang Batak kan banyak. Lakukan selama gak melanggar firman. Jadi kalau melanggar firman, mundur. Kamu orang apapun, kalau gak melanggar firman, do it. Enak nih kalau malam-malam begini. Nggak dikejar-kejar waktu, santai. Iya. Kalau biasa kan udah pikir, lari kemana gua habis ini. Itu tadi Pak Henry bilang sama saya, udah lama nggak ke Gading Pak. Saya aja udah lama nggak pulang. Iya. Kamu kalau anak Tuhan, masih gedukun-dukun bertobat kamu. Masih percaya sio-sio, bertobat kamu. Masih pergi ke orang-orang pintar, bertobat kamu. Masih pakai yang namanya jimat-jimat, bertobat kamu. Karena yang paling mengerikan adalah apa? Perselingkuhan dengan kuasa gelap. Oh itu dahsyat bos, dosanya bos. Bener, dahsyat. Suatu hari ada orang hamil besar. Pak tolong doain. Saya kan orangnya kepo. Ada gunting di sini. Saya tanya, itu gunting ngapain? Iya Pak, kita percaya Pak, gunting tolak bala. Lah kalau jatuh langsung kamu sesar di situ. Lagi bercanda-canda, ku masuki gerbangnya, dia girangkanku. Iya loh, bahaya loh. Saya nggak nyebut satu suku, takut nanti saya. Setelah kalau sayang sama saya tolong doakan lah. Gak gampang jadi Gideon. Iya. Pikiran kita akan menentukan. Kebohongan apa? Kira-kira kebohongan apa yang masih kamu percayai? Saya harus puasa supaya Tuhan berkati. Puasanya bagus. Tapi bukan puasa yang berkatin kamu. Saya harus doa sehari 10 jam. No. Tuhan bukan matematika. Saya harus kasih persembahan supaya Tuhan sayang sama saya. No. Persembahannya bagus. Istilahnya begini. Yesus plus perbuatan. Jangan ditambah-tambah. Jangan dikurang-kurang. Jangan seakan-akan Yesus nggak cukup. Yesus lebih dari
cukup. The beauty of gospel, indahnya Injil terletak di kisah ketika Yesus disalibkan. Keren banget itu Injil. Ketika Yesus disalibkan ada seorang penjahat. Untuk orang disalibkan berarti kejahatannya super extraordinary. Gak mungkin cuma nyolong di mall. Pasti kejahatannya super extraordinary. Dan saya suka banget ketika orang itu bilang sama Yesus, Guru, Rabi, Tuhan, kalau engkau datang kedua kali, ingatlah akan aku. Saya suka banget jawaban Yesus. Tidak pernah diketemukan di agama manapun jawaban Yesus. Yesus gak bilang begini, udah baptis belum? Enggak, Yesus gak bilang gini, udah kasih perpuluhan? Enggak. Yesus katanya gini, gereja mana sob? Enggak. Yesus bilang apa? Hari ini juga kita ngopi-ngopi di cabang Starbucks Taman Eden. Ya, dalam teologi ada istilah justifikasi, justification, sanctification, glorification. Justification itu nggak progresif, sekali selamanya. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, kamu dibenarkan. Kebenaran kamu nggak kalah benar sama Rasul Paulus. Kita semua orang dibenarkan. Saya nggak lebih benar dari Pak Henry. Saya nggak lebih benar dari Yosia. Kita sama dibenarkan. Yang membedakan apa? Proses sanctification. Pengudusan. Kedewasaan iman yang membedakan. Kedewasaan saya pasti beda sama Paulus. Pasti lebih tinggi. Tapi ketika kamu dibenarkan, kadar kebenaran kamu sama dengan semua orang kudusnya Tuhan. Makanya disebut justification. Dibenarkan. Tahap kedua baru sanctification. Dikuduskan. Dari kepompong, dari ulat, jadi kupu-kupu. Itulah proses setiap hari. Makanya pertobatan tidak dimulai, tidak di stop dengan air mata. Air mata adalah langkah awal. Setiap hari bertobat. Jatuh, diri lagi. Gagal, diri lagi. Sakit hati, ampuni. Setiap hari kita hidup dalam pertobatan. Setiap hari. Pelan tapi pasti. Orang ketemu kita, 2 tahun kemudian orang begini. Lu beda sekarang lu. Dulu lu pemarah. Sekarang lu jadi lemah lembut. Apa rahasianya? Orang bilang, Roh Kudus melembutkan. Amin. Makanya yang ketiga dikenal dengan istilah glorifikasi. Kapan itu? Nanti. Di surga. Ketika kita sudah ketemu Tuhan. Makanya lagu kan. Dihapuskan dosaku. Hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh. Hanya oleh darah Yesus. Gotaman Residen. Oh darah sumber. Lebih semangat lagi dong saudara. Sucilah hanya oleh. Lagunya nggak bilang hanya oleh darah plus perbuatan, nggak. Darah Yesus apa golongannya saudara? Oh. Tadi oh. Ada yang mulai emosi dengar khotbah ini. Sama Pak Gilbert 10-11. Ya sama lah. Saya harapin beda. Nggak mungkin. Yang pertama. Stop believing lies. Kebohongan apa yang kamu percaya hari-hari ini? You are not good enough. Kamu gak orang bagus. Ya saya kan narkoba karena papa mama saya bercerai. Ya saya kan curi karena saya orang miskin. Ya saya kan selingkuh karena suami saya gak sayang sama saya. Ya saya kan pornografi. Ya karena istri saya gak kasih menjadi keinginan saya. Ya saya kan mau bunuh diri karena gak ada yang sayang sama saya. It's all lies. Bohong. Bohong.
Senjata terbesar iblis namanya intimidasi. Arti dari nama iblis adalah hasyatan. Artinya apa Pak Pendeta? Accuser. Artinya apa? Penuduh. Dia siang dan malam Alkitab katakan dia menuduh kita. Tapi puji Tuhan, Alkitab katakan oleh darah anak domba Allah kita dibenarkan. Bilang kiri kanan saudara, hai orang benarnya Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, jangan nakal lagi ya. Kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat. Poin yang kedua, sambil saya undang my bro Yosia, Bapak Ibu. Poin yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menang dari yang namanya hidup dalam kekudusan. It's all by grace, semua karena anugerah. Yang kedua Bapak Ibu, Roma 9 ayatnya yang ke-12. Roma 9 ayat yang ke-12, saya minta tolong 3 orang teman saya untuk bisa bantu saya. Roma 9 ayat yang ke-12, kita baca yuk sama-sama. 3, 2, iya. Anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Maksud dari ayat ini adalah kiasan. Sama-sama bilang sama saya kiasan. Ayat ini sedang mengajar kita Bapak Ibu, artinya ada sebuah kiasan. Seperti kita bilang tadi Bapak Ibu bisa melihat ada tubuh, jiwa, dan roh. Boleh ngadap ke sini? Pastor Andreas dan teman-teman bisa ngadap ke sana boleh? Ini boleh di belakang, oke? Mundur lagi. Oke. Bisa mundur lagi. Bisa sampai gelodok. Oke. Yang benar, boleh maju mundur dikit. Tubuh nih makin gini, kamu tuh maaf ya ngomongnya, kamu oplas, kamu cuci muka, rawat baik-baik semua, bukan gak boleh, boleh. Tapi banyak orang tubuhnya makin ngontok, rohnya makin rontok. Halo? Ini nih Bapak Ibu dimakan ulet nanti. Ini nih seganteng apapun kamu, mau ke dokter Korea apapun, bukan berarti besok bodo amat mati juga kok. No. Ini mau sehebat apapun, cari orang tercantik di dunia, tergantung di dunia. Lihat umur 70 tahun. Lihat apa maksudnya? Ini dikendalikan oleh jiwa, pikiran, kehendak, perasaan. Akan repot kalau cuman gini doang. Repot. Hancur habis. Makanya otaknya apa? Mabok lah, minum lah, free sex lah. Bukan dia. Contoh, jangan gini, nggak nyangka ya, udah pelayanan hidupnya ngaco, enggak. Kamu siapa namanya bro? Bayu. Jomblo singgi? Akan menikah. Itu iman ya? Ada calonnya? Ada. Coba jangan angkat tangan. Mana? Oh kamu anak kecil. Siapa? Oh anak kecil angkat tangan. Ada calonnya? Ibu. Yakin? Saya pendeta menyelamatkan loh. Kalau saya lihat kayaknya sih perlu doa banyak-banyak bu. Bayu. Ini Pastor Andreas, we all know. Kalau pastor gak usah dibercandain. Tuker lah, lebih cocok jadi. Kamu namanya siapa? Jordi. Ya. Jomblo? Iya jomblo. Kok jawabnya gak yakin? Jomblo sih, jomblo Pastor. Jomblo, kerja kuliah? Kerja. Di mana? Aku masih nyari kerja sih, baru resign. Oke, kita doa lagi cari kerja ya. Jordi lagi cari kerja, Tuhan kasih pekerjaan. Amin. Saya mau ledekin, kasihan ntar nangis saudara. Akan repot kalau begini. Tapi Tuhan bilang, tolong Pastor, roh. Makanya gini loh, ini benar, ini benar. Orang mau buat apa sama kamu? Mau bikin apa kek? Mau bikin apa kek? Mau buat apa kek? Kurang atletis mbak. Kayak gak cocok jadi kepala keluarga deh.
jangan putus ya. Orang mau buat apa kek, mau bikin apa kek. Ini mau mikir apapun, mau mikir yang aneh-aneh, Roh Kudus ingetin. Aduh, kayaknya gue sakit deh. Dia bilang kayak gue sakit deh. Roh Kudus bilang, bilur-bilurku menyembuhkan engkau. Belum masih panjang, sabar dulu dong. Lu langsung aja tepuk tangan, jadi kurang, tak tahan nanti ya. Kalau segini tepuk tangan ya. Ini nih, aduh, cari kerja susah banget sih. Dia mulai pikir, aduh gimana ya, duit dari mana nih. Roh Kudus ingetin, dulu aku tolong, hari ini aku tolong. Loh, yang repot, kalau badan gak dikasih makan, makin lama gak dikasih makan, makin teriak badan, bunyi. Betul? Tapi kalau roh gak dikasih makan, beda sama badan. Badan kalau gak dikasih makan, makin lama makin bunyi. Roh kalau gak dikasih makan, makin lama makin suaranya pelan, hilang. Sampai kita pikir, kok orang bisa ya nipu santai. Roh Kudus pergi, enggak pergi. Tapi udah hampir gak kedengeran. Seorang filsuf, perlu dicatat ya, saya nggak setuju sama pendapatnya, tapi saya suka sama ilustrasinya. Seorang filsuf bilang, dalam tubuh manusia ada dua monster. Mana yang sering kita kasih makan, itu yang menjadi powerful. Kalau tiap hari, yang dikasih makan, kayak drama, apalagi sekarang bukannya Korea drama, ada dracin. Drama Cina yang suka di Facebook tuh. Kita udah nonton. Seru banget. Pas kita mau lanjutin masukin koin. Kurang ajar sebetulnya. Masalahnya udah penasaran. Jadi kan kita bayar. Dan gak pernah pendekar Cina. Namanya Tono. Mana ada pendekar Cina namanya Tono. Selalu sama kisahnya. Ada raja menyamar. Jadi orang biasa. Iya kan? Masuk ke sebuah kota. Kau tahu? Nonton saya. Masuk ke sebuah kota. Ditahan sama yang punya kota. Dipukulin. Datang panglima. Panglima bilang, Raja. Raja bilang, gitu aja terus sampai Tuhan datang kedua kali. Kita tungguin. Habis masukin koin lagi. Kurang ajar saya bilang. Istri saya malam-malam bilang sama saya, sayang, kok malam-malam tidur? Ini dracin nih, berat nih bilang nih. Kita kan repot kalau udah kena kan. Iya. Ini ngapain sih? Kalau kerjaannya cuma dracin, kayak drama, ini nggak pernah diurus. Nggak heran, khawatir, marah, kecewa. Pak, jaga badan mah bagus. Tapi ini nanti nih, pendeta akan ambil tanah, lempar ke peti matimu. Dari debu kembali kepada debu. Engkau mau seganteng apapun tetap begini. Iya, tetap begini nih. Gitu. Kamu mau sekeren apapun, kamu punya pendidikan tertinggi, mau dokter, gelar terakhirmu almarhum. Kamu maunya mobil mahal apapun, mobil terakhirmu mobil jenazah. Ingat itu baik-baik, ingat itu baik-baik. Kamu gelar tinggi-tinggi, saya dokter, profesor, terakhir almarhum. Kamu mau mobil saya Ferrari, mati kamu. Di belakang kamu gini. Kamu boleh mati, kamu taruh Alkitab, minyak urapan, udah kayak toko buku Gunung Agung. Lengkap. Orang cuma lihat nih di peti matimu cuma begini nih. Belum tentu doa, dia cuma diem aja gitu. Sambil inget dracin sampai mana tadi dracin. Selesai, dia akan datangin keluargamu. Turut berduka ya bu, turut berduka ya Ci. Oh udah, pulang dia makan bakmi.
Emang kau diingat? Makanya ini kita bilang umur kami, kata Pak Musa, paling top 70. Sisanya. Iya. Hei. Kau pikir Pak Pendeta saya masih 20 tahun panjang umur? Gak ada yang tahu. Keluar. Keluar nih, kepleset. Ku masuki gerbangnya, set. Langsung Tuhan bilang, so sampai ngana kata Tuhan nih. Kepleset. Kepala. Hantem. Selesai. Apa sih mau disombongin? Apa? Makanya benci itu tindakan paling bodoh. Pahit itu tindakan paling bodoh. Tidak hidup dalam pertobatan, tindakan paling bodoh. Kenapa? We never know. Salah satu alasan saya takut akan Tuhan, karena saya tahu anytime. Kalau Tuhan bilang sama saya, Gideon, your time ups. Kalau event bilang gini, Pak Pendeta, masih bisa bilang 5 menit. Kalau Tuhan bilang, Gideon, saya bilang 5, Tuhan bilang gak ada sekarang. Iya. Yang tua kata Alkitab harus tunduk. Kita baca ayatnya sekali lagi. Anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Apa maksud dari ayat ini? Anggap aja dia 40 tahun baru bertobat. Mabok, judi, main perempuan, mafia, bandar narkoba, judi togel. Anggap. Mau difoto sama lensa putih. Berempat. Lagi lanjut ulang. Anggap aja dia 40 tahun, foto lagi. 40 judi semua nih, semua. Ini kan udah kenyang nih. Otaknya udah jorok aja. Kotor aja. Ada orang kalau otaknya udah judi, lagi di kolam baptisan nih, lagi antri. Dia tebak-tebakan. Ayo tebak-tebakan yuk. Ayo gocap-gocap yuk, datang gak pendetanya? Orang udah otaknya judi nih, lihat orang atarkong nih, yuk cepet-cepet yuk, jatuh nggak yuk? Ini bener, ini kisah nyata. Orang udah hancur. Saya pernah baptis orang di Israel, di kolam di Sungai Yordan. Dia nangis, keluar dari kolam baptisan, rambut masih basah, dia gini. Sampai saya keluar, dia gini. Saya keluar, saya bilang, Pak, tahan dikit ke Pak. 1 jam ke Pak, kering dikit, kering gitu loh. Di kolam, wah. Saya selalu bilang, saya gak tertarik sama manifestasi. Itu orang yang manifestasi ditumpang tangan, itu mah setan kopral. Iya, langsung ketahuan soalnya. Setan yang tingkat jenderal, udah pelayanan, udah nikah, punya simpenan, tapi masih pelayanan. Itu jenderal. Karena kenapa? Gak ketahuan setannya. Lu jangan ketawa-ketawa, jangan-jangan lu tingkat jenderal. Ini lagi ngapain sih? Kan dia 45 tahun ini. Yang tua harus tunduk sama yang muda. Pegang bro. Apa maksudnya? Kan 40 tahun hidup dalam dosa, tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus, langsung berubah gak? Enggak kan? Ini pasti, saudara punya rumah nih, saudara tinggal 40 tahun. Terus tiba-tiba orang datang, kau lawan gak? Begitu juga kita punya jiwa. Makanya disebut buah roh. Buah itu butuh waktu. Buah gak tumbuh, gak ada orang tanam sekarang, besok pagi udah tumbuh. Itu mah buah jin. Buah itu butuh apa? Waktu. Makanya Bapak Ibu, pertobatan itu butuh waktu. Butuh waktu. Mumpung Natal 3 bulan lagi. Tadi Pak Gembala bilang, ayo jaga hati, siapin hidup.
Bawa persembahan pertobatanmu sama Tuhan seperti orang-orang Majus. Bilang sama Tuhan. Kita nih lucu, yang ulang tahun Tuhan kita yang minta kado. Tuhan Natal kasih kado, yang ulang tahun dia. Kok kita yang minta kado? Kita yang kasih kado. Agar Desember nanti 25 Desember kok ibadah Natal. Kau nangis. Keluargamu juga nangis. Karena kau bilang, keluarga bilang gini. 3 bulan suamiku dijamah Tuhan. 3 bulan anakku dijamah Tuhan. Dan kau juga nangis karena kau bilang, 3 bulan yang lalu aku datang ke Gelut Amres. Aku masih berdosa, tapi sekarang Tuhan jamah aku. Aku bersyukur Tuhan. Biar Natal benar-benar Natal gitu loh. Jangan cuma baju baru, pesta-pesta, tapi hidup masih yang lama. Biar tahun ini tahun terakhir kamu nyakitin Tuhan. Biar tahun ini tahun terakhir kamu berontak sama Tuhan. Tahun berikutnya kamu hidup dalam pertobatan. Yang tua harus menjadi hamba yang muda. Apa maksudnya? Roh dia, jiwa dia harus tunduk. Dengan apa? Sederhana. Bangun disiplin rohani. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Doa saya menyertai saudara yang punya surga. Crazy in love. Minggu depan saya ada jam 11.30 tempat ini. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita bangkit berdiri. Thank you so much untuk berkatnya. Mari sama-sama kita bangkit, kita datang sama Tuhan.